Ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah dan juga para konsumen yang di luar yang memang kebetulan mendengar apa yang saya sampaikan, yang saya hormati, saya cintai. Mudah-mudahan semuanya dicintai Allah, semuanya dicintai Rasulullah, hidupnya diberi bahagia dunia akhirat. Kita awali bersama, marilah senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucap kalimat tahmid Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semoga semuanya panjang umur. Saya berharap kalau bisa tidak usah mati-mati. Kedua, marilah bersama-sama bersyukur kepada Allah lewat pangkatnya Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa ashabi sayyidina Muhammad. Semoga kelak kalau semua kembali ke akhirat bersama Nabi di surga Allah. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya Bapak Ibu, memang bapaknya sedikit ya. Alhamdulillah, saya yakin satu orang 4 istri. Enggak, kan katanya di pengajian Samawa ini pesertanya pasutri, pasangan suami istri. Tapi kenyataannya saya lihat suaminya nggak begitu banyak. Jadi saya punya keyakinan tadi mungkin satu orang 4 istri. Alhamdulillah. Kalau istilah orang Madura raking banyak sesibuk waladaihi. Yang selanjutnya kita ngaji santai saja, sama dengan rutinan saya. Kalau dulu di TU UNER, juga di Rumah Sakit Islam, di kantor wali kota pun juga seperti ini. Jadi kita ngaji ala keluarga, tidak usah ngaji formal seperti di lapangan-lapangan besar. Namanya pengajian rutin. Ini ada tulisan sakinah, mawaddah, warahmah. Ini gampang sekali diucapkan, cuma sulit implementasinya. Poron tak poron depak kesakinah mawon orang ini tak mampu. Coba sambian gaji. Padahal di dalam pernyataan bimbingan, wasiat dan pemberitahuan Allah kepada kita itu adalah sakinah, mawaddah dan rahmah. Sekilas arti sakinah itu tenang dan ketenangan. 2, arti mawaddah itu sebenarnya terikat dengan yang namanya pertalian nikah.
Dan yang ketiga rahmah. Rahmah ini pembuktian yang namanya pemberian Allah dengan berbentuk beranak pinaknya manusia. Jadi anak niku tirasi tiyang Jawi dipun sebut kanthi rahmat saking Gusti kang akarya jagat purbaing dumadi murba mesesa. Tadi saya dijelaskan oleh Bapak Ustadz Zainal lahir di mana tadi? Madura. Padahal aslinya saya itu mungkin memang darah Madura, mungkin. Tapi saya lahir di desa kota Pasuruan. Lalu oleh kiai saya dipertemukan dengan wanita Madura. Saya tidak tahu. Tahu-tahu oleh kiai, kamu tak kasih hadiah. Itu apa? Tak kira hadiahnya uang, ternyata santri dan disuruh lihat, tak lihat. Alhamdulillah bine. Bukan yang kue beralake. Tak lihat waktu itu, masya Allah tak noroknya riak tepak karena. Alhamdulillah. Ya sampai sekarang nyari lagi, cuma tidak bisa-bisa. Namanya saja sudah pengajian samawa, samawa. Tapi jangan disingkat terus kalau berdoa, ibu, jangan. Ya. Mendoakan orang yang sedang nikah atau mengadakan acara pernikahan, panjenengan doa lurus saja. Mudah-mudahan ya nak, rumah tanggamu diberi sakinah, diberi mawaddah, diberi ar-rahmah. Itu baru bagus, dan saya pun akan ikut amin terus. Saya tidak begitu suka doa-doa singkatan. Samawaya deh, samawai kok. Jangan malaikat papaan tengah ini. Jangan gitu kalau doa, diluruskan saja. Mudah-mudahan kau hidupnya sakinah, mawaddah, dan diberi rahmah. Jadi saya berdoa, bapak ibu atau ibu-ibu, bapak-bapak. Sayang bapaknya tak begitu banyak, mungkin sibuk gitu. Alhamdulillah. Tahu mungkin kalau kita ngambek itu, kaki ngaji lah, kita lah mau lena. Engkau senang ngambek lah. Samawan gitu. Kita mulai dulu, coba saya kutip sebuah ayat yang biasa sampean sudah hafal semua. Ada urutan ayat di dalam surat Ar-Rum. Nah, kali ini panjenengan manfaatkan HP-nya membuka Al-Quran. Kalau bisa saya minta nanti sampean yang mengartikan, bukan saya. Buka aplikasi Qurannya. Yang paling bagus itu sampean kalau download aplikasi adalah Tafsir Web. Itu paling ganteng. Itu kalau sampean mau download gitu, ngunduh aplikasi paling bagus, coba di download yang namanya Tafsir Web. Jadi baru sampean akan menemukan seluk-beluknya rincian ayat dalam Al-Quran. Tadi Pak Kiai sudah memberikan pelajaran tajwid kepada panjenengan, ya. Pak Kiai sampai tadi lupa saya. Pak Kiai Fauzi, mohon maaf ya ini kelopain artinya asma panjenengan. Ya, Ustadz ya. Tapi Ustadz itu kan adiknya Kiai. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Coba saya mau ngaji. Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idza antum
antum basyarun tantashirun. Itu satu. Kelanjutannya, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu. Saya pancing, kalau sampean hafal berarti mau ke samawa itu tadi. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ada yang siap ngartikan, sambil artikan lewat HP-nya, ada apa-apa, monggo. Terus, monggo, Ibu, monggo. Tidak apa-apa, saya dengarkan. Ayat yang pertama diartikan, 1, 2, 3. Andai kata ada mic-nya lagi itu bagus itu. Biar nanti sekaligus. Ini namanya pengajian rutin, tak seperti di luar. Memang saya adaptasikan dengan kesenangan panjenengan, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenis yang pertama, ayat yang pertama, yang sebelumnya. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah. Kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Nah, selanjutnya ibu yang lain, monggo. Jangan satu ibu, monggo. Ayat selanjutnya. Artinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dan jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Terima kasih. Monggo sekarang ngaji 2 ayat itu dulu. Wallahu a'lam, nanti bisa saya jelaskan semua apa tidak, tergantung yang dimau atau yang dikehendaki Allah. Salah satu tanda kekuasaan Allah yang paling nyata, manusia ini asalnya dari tanah. Lah rincian tanah di sini harus dikaitkan dengan ayat-ayat yang lain. Satu contoh saya ambil seorang ulama besar yang punya tafsir Al-Biqai, namanya Imam Al-Biqai. Kok dari tanah? Manusia ini dicipta oleh Allah dari tanah dan campuran air. Tirose tiyang Jawi menika endut lan bletokan. Canreng Madura, celot. Itu dari tanah. Sekarang saya alihkan ke ayat yang ada di dalam surat Toha misalnya. Kita semua ini oleh Allah dijadikan dari tanah. Nanti akan kembali ke dalam. Satu saat kelak pasti dikeluarkan lagi dari. Nah, udah cukup ya, biar urut pemahamannya. Lah tanah ini seperti apa? Sekarang saya alihkan ke kitabnya Kiai Fauzi Arba'in An-Nawawi, ya. Di dalam Arba'in itu disebutkan manusia dicipta dari tanah. Nuwun sewu.
yang oleh Allah dicipta menjadi wujud manusia. Ini bahasa di situ disebutkan macam warna tanahnya tidak kurang dari 70 macam warna tanah. Ini pensarahan dari sebuah sabda Nabi. Sesungguhnya kalian semua dulu dikumpulkan di dalam kandungan ibu atau rahim ibu. Rahim. Menurut sebagian ulama, kadang-kadang disampaikan oleh para habaib, kemarin saya dengar habaib menyampaikan, besok perempuan-perempuan ini kalau sudah ke surga, rahimnya diangkat oleh dokter surga. Bidadari juga tidak punya rahim. Lu rahim itu apa? Rahim itu ibu. Kalau di dalam tafsirnya Imam Ahmad Muhammad As-Sawi, tempat anak dan paling dekat ke hati seorang ibu. Jadi andai kata ini tempatnya bayi, maka hati seorang ibu itu berada di sebelah dekatnya. Jadi jangan kaget kalau anak yang dilahirkan ibu lebih banyak memanjakan diri, meminta-minta kepada ibunya, jarang minta kepada bapaknya. Selain takut, memang yang biasa minta itu bapak ke ibu juga. Loh, mestinya ibu yang harus minta kepada bapak. Aku lo mau bodohin. Loh, saya kalau ngaji lurus bu, kalau ngaji lurus, satu bahasan itu nuwun sewu, 1 jam tidak mungkin selesai. Jadi ini santai. Katanya Pak Ustadz Zainal santai. Lah karena meleng nih kemudian dari lambok kula, popotok meneman kaman. Sallallahu Muhammad. Salah dia lempau saja gendeng. Saya curiga juga. Kok andi ibunya ini mak? Pampak. Allah sallallahu Muhammad. Udah. Tanah itu ibu oleh Allah dicampur aduk. Ada yang dicipta dari tanah hitam saja tanpa campuran yang lain. Jadinya seperti orang Yaman Timur bagian utara di tempat-tempat sepi, celeng benih, tapi cuel. Menceleng lebih biasa, celeng di Bengkalan banyak. Ireng jare wong Jawa, duduk cuma ireng, tapi ireng. Loh, saya membuktikan sendiri saat berada di Mina, tempat lontar jumroh. Saya dikerumuni orang-orang Madura. Orang-orang Madura dan ya Madura Jawa, Madura yang asli, itu ke saya minta nama untuk nama hajinya. Dengan memberikan nama untuk para jamaah haji ini, nuwun sewu ibu, saya oleh-oleh itu dukarong senyama tasbih. Karena mau ngasih uang enggak saya Pak, dan jangan ngasih uang ke saya, sambil kasih oleh-oleh saja, apa tasbih, apa-apa. Dari gelung tasbih itu banyak. Lah tahu-tahu ada mungkin 6 atau 7 orang merapat jauh di orang Indonesia. Terus dia tanya kepada mukimin, mungkin pertanyaannya seneka, sehera nikah, seebut kerebutin orang ini kesehera, kebala bi orang mukimin nikah orang dari Indonesia, bikul perngaki nikah orang banyak santrena mana. Nah terus dia tanya kepada saya, sepaling keleng raja laki dina itu apa ada gula? Tanya, sampean dari mana? Saya jawab,
Saya Indonesia. Nama sampean? Nama saya Muhammad Usman bin Yunus. Andai kata sekarang saya lengkapkan, Muhammad Usman bin Yunus bin Mustari bin Nur Atin bin Aminah binti Zainal Abidin alias Pujuk Cendana. Cuma lahirnya berada di Pasuruan. Jodohnya kembali lagi ke Madu. Dan itu orang Sampan. Kau minta tebak deh jamaah samawarnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Setelah tanya, dia itu saya kasih cerita. Ceritanya min nawadiri Abu Nuwas. Jadi cerita Abu Nuwas saya ceritakan, ya tentunya dengan pakai bahasa Arab lah, bukan bahasa Indonesia, bukan Madura. Saya kental cerita, ternyata dia wa huwa yadhakuna biqauli. Mereka itu tertawa semua dengan apa yang saya ceritakan. Lah yang saya kenang sampai sekarang, seketika gigi sepote orang ingat temu. Saya bilang gini, ya Allah, orang dengan lampu padang. Akhirnya ketika gigi dok, umpah peteng pada remben ya. Itu ada yang hitam seperti itu. Saya banding-bandingkan, ada lagi orang itu dibentuk oleh Allah dari campuran kuning, putih, dan merah. Ada kecoklatan sedikit. Wa yusamma bil orange atau oranye. Ada kulitnya orang itu bentuknya oranye. Dan ini pernah naik pesawat dengan saya dari Jakarta ke Surabaya. Saya diapit 2 orang. Abah, saya diapit 2 orang. Saya nggak ikut beli tiket karena memang perintah dari pelayan tiketnya 1 orang punya 3 karena kursinya gitu. Ternyata nomornya itu bagus. Enggak lah karena tepak bejem lono udah, ya. Di samping kanannya suaminya itu orang Swedia. Di samping kirinya orang Jepang. Ya. Tadi ya saya seadanya, pokoknya iya speak thank you ada boleh. Kocak nama turi tak bisa. Tentu kalau acur sehari semalam ajar karena tiketnya bersamaan dengan orang luar. Ya alhamdulillah apal. Tanya lagi nih, sambian dari mana? Saya Swedia, yang ini dari Jepang. Ternyata saya bandingkan kulit paling bagus dibanding-banding orang manapun. Kalau memang kebetulan yang tepat itu kulitnya orang Jepang. Yang lain itu tis merintis kaki. Sudah pernah saya bertemu dengan mereka, lebih-lebih kalau acara di Bali. Saya itu Bapak, kalau acara di Bali sebelum pengajian oleh panitia sudah diajak rekreasi kemana-mana. Masuk ke Kuta, ke Kintamani, masuk ke Sanur. Saya mikir, ya Allah, orang dinda redek bin dengan kui BHS kapi. Bukan BHS yang dari Ampel, bukan Bahaswan itu, sarung mahal. Di sana itu enggak, BH dan S saja. Paham sampean? Saya itu sampai pikirannya begini, ya Allah, kok lihat kenceran malam dekik nih ya Allah. Ya di panitia ya cek seneka kurang di pedoman nadrul ulalaka wasani alaika mun sepertama ke rezeki dia penting bae kok. Jadi pertama saya anggap rezeki ke abadi boleh aja tak kuat. Ya. Nah, bon. Setelah itu kembali lagi ke cerita yang tadi. Saya bersama orang Swedia. Ini kulitnya oranye. Rambutnya oranye. Bulu kijak oranye. Ya, bulu kijak kan Madura, bahasa Indonesia kan itu. Nah, makanya ini tore, walaupun abid sekone dikajak-kajak gitu. Nah, dikajak. Ini alisnya oranye. Ada lagi orang itu rambut putih. Iya. Alisnya juga putih, bulu kijaknya putih. Ya, semua putih. Sampai saya lihat itu bulu kerencapannya ini putih. Bulu dadanya putih. Bulu betisnya putih dia. Ya enggak usah semua lah.
sambil pakai korang-korang. Ya enggak, daerah terlarang enggak boleh disebutkan. Putih semua. Bon. Jadi manusia itu oleh Allah dicipta dengan kulit yang berbeda-beda. Ternyata itu ditafsirkan dari ayat yang namanya surat Al-Mu'minun dan hadis Nabi dari sahabat Ibnu Mas'ud. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Summa khalaqnan nutfata 'alaqah. Ini 'alaqah betul ini 'alaqah bahasa Arab. Fa khalaqnal 'alaqata mudghah, fa khalaqnal mudghata idhama, fa kasawna al-idhama lahma. ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Ini kalau mau diartikan monggo, tidak apa-apa. Surat Al-Mu'minun, ya. Jadi di dalam surat Al-Mu'minun itu sampean cari yang bunyinya walaqad khalaqnal insana min sulalatim min tin. Kalau ketemu monggo, kalau enggak ketemu coba tak kasih ancer-ancer ayatnya, cari dari ayat ke-10 aja ya. Saya enggak pernah spesifik memberikan ayat karena dulu ibu-ibu saya kalau ceramah itu ngasih nomor ayat juz sekian pada barisan sekian ditomboi. Pak Bades terima kasih. Makasih Pak Yai, tadi malam nomor yang sampean sebutkan itu keluar, saya dapat 6 juta. Oh, apaan ya? Itu saya sebutkan sekarang surat Al-Mu'minun, dicari dari ayat 10 di atas, di bawahnya itu ada walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Kalau yang lain di belakang ada yang mau mengartikan monggo, ya. Ini nanya ngaji tenang-tenang, nggih. Ndak kesusu kan sampean? Nggih, monggo. Dah. Ada yang mau baca? Sudah. Kalau nanti ada yang mau baca, monggo sambil ngacung tangannya sambil baca dengan pakai mikrofon, ya, biar semuanya tahu. Ini namanya ngaji bersama, ya. Pun. Dan ayat ini dikonfirmasi dengan sebuah hadis, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah ila akhiril hadis. Sekarang saya urai sedikit. Manusia ini asalnya dicipta, katanya tadi ayat yang sudah dibaca, asalnya min turab, ya, dari tanah. Yang pertama kali dicipta oleh Allah itu menurut sahabatnya Nabi menyebutkan, Sayyidina Abdullah ibnu Abbas ini menyebutkan pertama kali manusia yang dicipta Allah, wujudnya manusia adalah Nabi Adam. Nabi Adam itu bapak ibu, ibu bapak, sampean biar tahu. Syekh Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari di dalam tafsirnya At-Tabari, Nabi Adam itu dulu dicipta oleh Allah, ndak langsung dikasih ruh, ndak. Berapa hari tanpa ruh? Nabi Adam dicipta tanpa ruh itu 43 tahun lamanya. Jadi Nabi Adam, apa katanya orang Madura, begitu dicipta ditidurkan, dipatidung, ya, dalam keadaan melumah, ya. Katanya orang Madura agantan. Lah iya agantan, ya. Jadi Nabi Adam itu ditidurkan. Sampai perhatikan ini, biar sampai dapat ilmu, ya. Kalau
jok-jok atau refresh-refreshnya lucu-lucu sedikit itu tidak usah dipakai, tidak usah dibuat ilmu. Yang ilmu saja sampai bawa pulang nanti. Ya. Nabi Adam itu ditelentangkan oleh Allah. Ada yang bilang 43 tahun lamanya. Ketika Nabi Adam itu sudah bergentang, nah ini kan bahasa Indonesia, makin lama turun ya. Tidur telentang, Allah itu merintah dan memanggil malaikat. Ini bisa dikaji dalam surat Al-Hijr dan Al-A'raf. Kata Allah begini, malaikat kumpul. Baik wahai Allah, ini Adam belum disebut namanya oleh Allah, disebutnya ini loh manusia. Sudah saya cipta tapi belum saya beri napas kehidupan. Jadi apa? Nabi Adam itu dulu ya, lamanya begitu jadi ya, jadi itu 43 tahun tanpa ruh. Lah Allah ngasih pengumuman kepada malaikat, malaikat, walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun. Itu tadi surat Al-Mu'minun, yang ini surat Al-Hijr. Wal janna khalaqnahu min naris samum. Nah, ini wahai malaikat, ini apa, manusia sudah saya cipta, belum saya kasih roh. Ketika nanti ini saya kasih roh, kamu semua harus sujud. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi faqa'u lahu sajidin. Kalau nanti kamu sudah melihat yang namanya manusia saya kasih roh dan itu bergerak dan hidup, sujudlah kalian untuk menghormati. Ini mau cerita lengkap apa cerita maltu? Enakan maltu okay? Wes, secara singkat Nabi Adam 40 tahun kemudian dikasih ruh, hiduplah Nabi Adam. Ketika hidup baru diberi pelajaran segala ilmu. Pelajarannya semua, termasuk diantaranya anggota badan. Mata untuk melihat, tangan untuk memegang, telinga untuk hati untuk sampai jari ini Gusti Allah kata, kalau orang diberi onderdil tidak difungsikan dengan baik, mereka bisa dikatakan apa itu disindir oleh kelompoknya, bimbo kelompoknya plus dulu, bermata tapi melihat, bertelinga tapi tak dengar, seduwe kuping gak gelem ngrungokn. Kadang-kadang sudah bodoh tak mau mendengar. Ini kalau menurut orang Siantan, Kalimantan Barat, ini disebut golongan kelompok tolpek. Salah tolol pek makupek. Ya mana tol? Ki tolol lepek maku. Jangan sampai seperti itu. Makanya saya salut dengan pengajian semacam ini. Apalagi pengajiannya kata Kiai Alif ini sama pasangan suami istri. King saya sekarang pengajiannya sampean harus tahu. Di mana-mana pengajian sekarang saya cari dana. Ya. Jadi sampean harus bantu saya kirim lewat rekening. Saya lagi bangun sekarang sudah tinggal yang atas gedung yang keempat. Ya. Itu sampean doakan. Ya doa saya boleh. Ya. Jadi sampai kalau sekarang ini misalnya mau bantu orangnya yang datang 50 semiliar kan boleh berapa dia? Mau sampean kira-kira umpama saya minta bantuan rezeki ke sampean untuk berimpak sedikit, kira-kira berapa teh? Tidak. Buang tak? Enggak bahaya tak? Nah itu kalau sampean apa itu enggak berat, saya enggak akan bilang kepada Abah Gunawan, enggak akan bilang kepada
kepada Ki Alif, kepada Ustaz Zainal, tapi saya langsung kepada Allah. Ya Allah, jamaah Samawa katanya tidak berat, artinya untuk membantu pembangunan yang sedang berjalan. Ya Allah ta'ala ibu obong nama bungken ya Allah. Mumpah sedina Arya pas sejutaan kapi oleh sekejutai pambul aku pembangunan beliau mobil baiko. Wassalamualaikum Muhammad. Nah itu cuma selingan. Tapi umpama ada yang mau bantu monggo. Kalau sampean memfasilitasi saya, sampean sekeasa anggotaan. Saya tiap hari begini Bu, nun sewu. Saya tiap hari itu mencari di tempat pengajian itu karena ini agar semuanya bisa berinfak dan tidak ada rasa malu. Kalau saya datang ke Bapak Ustadz Zainal, Pak Zainal, saya sedang bangun ini, saya mohon dibantu. Mungkin karena sudah kenal saya, mau bantu 50 malu. Mau bantu 100 masih agak malu. 200 agak malu. Tapi kalau pakai kerdus di pengajian-pengajian, 500 masuk, 500 lepis. Alhamdulillah. Itu alhamdulillah Abah Gunawan. Yang saya dapat itu 500, 1000, 2000, 5000, 10, 20, 50, rang. Itu 50-nya itu rang. 100 rang. Tapi kemarin di Kabupaten Bangkalan pengajian pagi jam 9 pagi, nuwun sewu. Kabupaten Bangkalan. Ini rekor kedua menurut saya. Siang pengajiannya yang hadir banyak, alhamdulillah. Allah di kecamatan mana? Saya tidak akan menyebutkan kecamatannya. Yang penting Kabupaten Bangka. Alhamdulillah Allah ngasih rezeki dengan iradahnya, kudrahnya yang begitu besar. Sekali pengajian pagi itu 7.600.000. Alhamdulillah. Rekor paling tertinggi termasuk ikut rekor muri itu Kabupaten Sumeneb. Kabupaten Sumeneb, ya. Berapa Kabupaten Sumeneb, di kecamatan apa? Tidak usah saya tunjukkan, ya. Itu banyak pohon buah naganya, ya. Di situ alhamdulillah ya saya dapatkan itu 500, 1000, 2000, 5000, 10.000. Sepaling banyak itu 2000, 5000. Rokonoku 2000, 5000. Hebat. Alhamdulillah itu 9.640.000. Sekali gebrakan di situ. Ya betul oleh 2 seket. Oleh betul. Betul. Lah, yang 2 tempat 3 kemarin, alhamdulillah 12 juta. Loh, saya ini bangun cuma atas dasar apa itu bodoh nih cari wong Jawa, modalnya dibantu masyarakat. Saya boleh tibitan di MST, ingin apa bener? Mudah-mudahan. Nanti kalau memang ada yang berminat, monggo sampai hubungi Kiai Ali, monggo, ya. Mau 1000 kayak mau 500 monggo. King cara sarangku mau 500 kapi, oleh licin mampa. Wassalamualaikum Muhammad. Sudah saya teruskan pengajiannya, takut rosak, ya. Katanya di dalam Al-Quran itu disebutkan Nabi Adam ini begitu dikasih roh lalu diberikan pelajaran, segala macam pelajaran, ya. Termasuk semua fungsi anggota tubuh. Akhirnya Nabi Adam ngerti leher untuk menggelengkan kepala, sehingga kalau orang Jakarta bilang digeleng-gelengkan kepala, itu kan, itu pertanda dia tidak mau diangguk-anggukkan kepala, leher, ya. Mata untuk, telinga untuk, hidung untuk mencium, ya. Kemudian lidah untuk merasakan segala macam, semua onderdil, tertangan untuk pegang, kaki untuk berjalan, tungking untuk atau iya. Kemudian kehormatan 2 depan belakang itu untuk ngetap oli dan juga ganti turun mesin. Cuma yang membuat Nabi Adam bingung itu adalah saluran penetapan oli yang satu ini membingungkan. Itu Nabi Adam bingung. Andai kata bahasa Madura, Arya
Jengkok tedung ya dia jaga. Lalu itu tidak ada orang perempuan loh waktu itu, khusus Nabi Adam toh. Jadi harus tahu sampai perempuan belum ada. Nabi Adam itu punya onderdil satu dan ini membuat penasaran. Ya. Jadi bagian apa itu resepsionis mungkin akan berpikir, bagian pramusaji mungkin akan berpikir apa dia. Nah ini oleh Nabi Adam dirasakan. Arya apa dengan nak mosa kebanyakan tap oli dong. Jengkok tedung Arya jaga ke TV. Kadang kok juk jaga. Akhirnya direspon malaikat. Nih setelah Adam kita tahu ngaraja tadi berdegunan najian. Akhirnya lapor, singkat laporannya apa Gunawan? Nabi Adam dibikin tidur oleh Allah. Sesaat tidur kemudian tulang rusuknya patah satu dan itu keluar menjadi seonggok manusia. Jadi Nabi Adam itu walaupun laki dulu Abah Gunawan dan Kiai Alet juga Ustaz Usbanu Zainal pernah mempunyai anak, tapi bahaya ini. Kalau sekarang ngomong sekarang ini bahaya. Apa? Sekali punya anak tulang rusuknya patah satu, makanya hamil itu dibebankan ke orang perempuan sampai kiamat. Lah kalau orang laki punya anak lagi, opah belu belas anak roson tada ingat donat kita huri. Makanya hamil itu diberikan amanatnya kepada perempuan. Nah, mudah-mudahan keluarga yang di sini bukan hanya sakinah, bukan hanya mawaddah, bukan hanya ar-rahmah, tapi keturunannya semoga semuanya diberi keturunan paling tidak seperti Nabiullah Yakub, 12 orang. Ya. Kalau kurang banyak sedikit monggo berdoa semoga semuanya yang masih punya 1-2 anak semoga seperti Nabi Ibrahim 14 keturunan. Alhamdulillah. Kalau masih kurang saya berdoa semoga seperti Nabi Adam dan Ibu Hawa. Berapa? Anak lakinya 23, anak perempuannya 24. Berarti kurang lebih 40 tuh 47. Nah, akhirnya Nabi Adam itu terbangun melihat seonggok makhluk, lalu oleh Nabi Adam diberi kekuasaan oleh Allah, ditakdirkan bertanya, mohon maaf, sampean apa? Sampean apa seperti saya? Apa makhluk lain? Apa makhluk apa? Dia jawab, anal mar'ah wa anan nisa, aku perempuan dan akulah manusia perempuan. Terus nama sampean siapa? Nah perkenalan ini jadi sampai sekarang itu, ya. Kadang-kadang orang kan begitu dari Melek. Mana kak? Laga hidik lek, laga agak lemah. Laki cek pacar bayi kuda tandi, kok. Sudah lek ngono iku nyetrum nih, nyetrum. Ini merah mana lek? Jempiring berek. Boleh minta WA-nya, kok? Lek Nabi Adam itu dulu begitu. Sampean apa? Saya perempuan. Sama dengan saya sampean. Iya, saya manusia sama dengan sampean. Saya akan mengutip kitabnya Imam Sawi dan Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Nabi Adam itu langsung memperhatikan seonggok makhluk yang sama dengan beliau. Dilihat oleh Nabi Adam dari kepala. Iya pada bingkok saya. Kayak lancemin juga bukan. Lihat lagi matanya. Oh iya sama. Hidung dilihat sama. Semua onderdil sama. Paneku setak pada Nabi Adam pas terkejut. Hah? Hari mak ada iya. Nggak sama. Ya? Nggak sama. Saya kalau yang begitu itu ingat nun sewu, ingat kepada seorang ulamanya orang Nasrani, katakanlah pastor atau yang namanya kardinal, itu kan tidak boleh menikah, kan tidak boleh kan, ya. Kemudian biarwatinya apa, susternya itu atau bu nyainya itu kan tidak boleh bersuami.
Nah itu ada rapat, tidak menemukan hotel, hanya nemu satu kamar dan harus bersamaan. Akhirnya terjadi dialog. Di mana? Ini saya baca di sebuah anekdot, dan anekdot itu benar, bukan hanya fiktif, bukan. Cuma kok dimasukkan di anekdot? Enggak, karena biar orang itu tidak percaya. Artinya menghilangkan kepercayaan yang asli. Biasanya kalau cerita begitu itu kalau memang fiktif dikatakan fiktif. Akhirnya tengah malam itu saking dinginnya yang namanya ruangan, mereka itu ndak ngereken yang namanya ndak menggubris selimut-selimutnya. Kemudian terlihat auratnya semua. Yang pertama kali melihat kardinalnya atau pasturnya ini, yang dilihat yaitu daerahnya perempuan itu. Ditanya, loh, itu apa? Kok enggak sama? Ini sama dengan cerita dalam kitab itu. Itu apa? Apa katanya? Yang ini, Bu Nyai perempuan dari itu. Jangan dekat-dekat. Ini neraka. Bisa terjebur, bahaya kamu. Akhirnya yang pastor ini kelihatan juga. Nah itu apa? Katanya yang istri, apa itu? Dia bilang, ini iblis, bapaknya setan. Akhirnya berunding, bagaimana kalau iblis cabur di neraka? Biar tidak mengganggu orang, lebih baik ini jeburkan saja ke dalam neraka. Sepakat, oke. Besoknya sudah keluar, tidak jadi pastor lagi, tidak jadi biarawati lagi, tidak. Langsung jadi muslim dan muslimah. Nah itu dalam sebuah cerita. Di mana? Sampean tidak usah tanya, saya punya buku khusus itu. Nun sewu Abah Gunawan, saya membaca Injil itu semua, saya hatamkan. Mulai dari perjanjian lama, Barnabasnya, perjanjian 12, terus perjanjian baru, perjanjian lama. Kenapa? Saya hanya mencari. Ternyata Nabi Isa itu luar biasa. Nabi Isa ini yang benar-benar memberitakan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kita menjadi orang Islam. Aduna, oleh semeter kurang 14 cm. Ini nanti kelamaan nggak lebur juga ya. Nggak apa-apa sampean. Nggak takut ibu-ibu nanti kalau saya cerita terus. Jo Usman Jono sih tak buangmu, tak tahu kapan ngacung ke SMS lah balik. Wassalamualaikum Muhammad. Udah saya kembali lagi. Ditanya oleh Nabi Adam, saya perempuan. Terus sampean sama dengan saya kalau iya saya juga manusia. Nama sampean siapa? Saya oleh Allah dikasih nama Hawa. Kenapa kau beri nama Hawa? Ini penjelasan berikutnya. Hawa ini karena beliau dicipta dari barang yang sudah hidup. Akhirnya disebutlah namanya Hawa. Satu riwayat menyatakan li'annaha khuliqat min wahyin, karena idza arada syai'an ayyakula lahu kun, dengan wahyu jadilah. Maka jadi. Kemudian Nabi Adam tanya, sampeyan untuk apa diciptakan? Nah, ini nanti akan mengarah ke sakinah, mawaddah, dan ar-rahmah. Cuma tidak mungkin bisa. Artinya tidak mungkin bisa. Waktu ini lama untuk saya jelaskan. Saya kalau ke santri bisa dari duhur sampai asar. Ya. Kalau sampean rembanya kelakona, ya ta'oleh wajib bitaku. Sepenting manter sampean rukun sampai ke surga. Jadi kalau sampean punya anak menikah, berdoanya jangan niru orang-orang yang keliru ya Bu ya. Kadang-kadang orang begini, mudah-mudahan ya nak jodoh kamu sampai kakek nenek. Ini doa salah Ibu. Usman Yunus tidak akan amin sampai kiamat. Ya. Mudah-mudahan cintamu dan kasih sayangmu rumah tanggamu langgeng sampai kakek nenek. Ini kalau doa diterima oleh Allah, dengan doa semoga kau dijodohkan Allah sampai kakek nenek. Begitu kakek nenek atelak siapa sagentia. Walaupun sudah berhias dengan kosmetik yang bagus, dengan pakaian yang bagus, karena bercerai sudah 85 tahun cerai. Jalan di depannya terak bulan, tak ada lanceng atanya. Hai.
Taat oleh apa jom? Oh, jom. Aku ternyata lekelpong. Jadi kalau berdoa itu jangan sampai kakek nenek. Berdoalah untuk pasangan suami istri, mudah-mudahan jodohmu nak sampai ke surganya Allah Subhanahu. Yang disebut sakinah ini saja, tidak usah mawaddah dulu, tidak usah rahmah dulu. Ini bisa menyebabkan masuk keduanya ke dalam surga. Sudah, saya pindah lagi ke yang tadi. Akhirnya, sambil untuk apa? Ibu awak jawab, ana laka, aku untukmu. Hah? Untuk apa? Nah kamu kan kemarin bingung, ada onderdil yang tidak tahu fungsinya. Hah? Akhirnya malaikat matur kepada Allah. Adam rupanya sudah tahu ya Allah. Nah terus siapa? Ya begini saja, bilang kepada Adam itu akan menjadi pendamping hidupnya. Dikatakan oleh malaikat, ditanya lagi oleh Adam, iya, sampai untuk saya, iya. Faman dayadahu, pas mau merangkul saja. Katanya orang Bangkalan, mau sana paling melodok. Mau sana? Makanya kalau belum punya suami, walaupun sampean misalnya ada tetangga-tetangga yang janda, mati suaminya atau cerai misalnya, mudah-mudahan, saya paling tidak senang perceraian itu. Kalau menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi, jadi pertahankan. Yang namanya pernikahan itu sebuah bangunan yang harus dijaga betul sampai nanti hari kiamat. Tapi Nabi itu kan begini, saya dua saja hadisnya, tidak usah banyak-banyak. Imam Ad-Dailami atau Tabrani, kemudian Imam Romli, lalu Imam Al-Bazar itu mengatakan begini, tazawwaju wala tutalliku. Kawinlah, nikahlah kamu semua, cuma jangan senang cari jalan untuk cerai. Caranya bagaimana? Ada ilmunya itu, ada ilmunya. Tak romoro, kalau bisa sampai gampang cerai, ada caranya. Di antara saja caranya, ketika suami marah, istri diam. Itu paling bagus. Dan itu sudah saya terapkan. Ya. Anak saya, istri saya kumpulkan. Lek abi tepai ngamuk, satu kalimat pun ojo ono sing jawab. Itu bahasa saya ke keluarga. Menturunlah, mau nengkok abi tepan. Kan anak saya ikut panggilnya abi. Sampai santri, wali santri itu semua abi. Kalau abi lagi marah, tolong jangan separuh kalimat saja, jangan ada yang bilang apa-apa. Montrotaan coramos termos dia. Soalnya kalau lek ngamuk, ke orang tidak begitu senang. Kemun saya enak, terus tenang saya bu. Makin cangkir pecah api. Pernah tumpukan piring itu. Karena salah paham istri saya. Lalu saya katakan betul. Bulan puasa juga ada tamu banyak dari Probolinggo. Lalu karena saya berbicara, begitu disekat pembicaraan saya dan dia jelas salah. Lalu saya marah. Marahnya tidak nempelin orang. Piring yang numpuk itu saya hancurkan. Beruang. Sebenarnya ini tidak baik. Tidak baik, merupakan didikan akhlak yang tidak baik. Cuma dengan peristiwa semacam itu, akhirnya semuanya menjadi insya Allah sakinah itu ada. Kenapa? Kemudian kalau waktunya istri ngomel, biarlah. Makna bibir raswa tibi, bapak itu benar. Tidak usah dituruti. Soalnya ibu itu paling banyak ngomongnya ketimbang mbak. Kok bisa? Namanya saja sudah di dalam tafsirnya Imam Al-Qurtubi, nah, dan tafsir-tafsir yang lain. Kenapa sih Nabi Adam kok disebut Adam? Li'annahu khuliqa min adimil ardi, karena dibuat dari adonan tanah. Sehingga adim itu katanya anak-anak yang sekolah madrasah, adima ya'dimu adaman wa ma'daman fahuwa adimun wa daka ma'dumun, kan begitu. Akhirnya disebutlah Adam. Hawa karena dicipta dari tulang sulbi dan dari barang yang hidup, akhirnya diberikan seperti wahyu. Hawa. Nah, itu bedanya sama lihat. Adam itu membuka langsung tutup. Adam. Sudah tutup, tidak ada lagi. Sampai tanya Pak RW, Pak Ebun, Pak Abah Gunawan, Kiai Ali, Pak Ustaz Zainal. Oh kemana Ustaz? Mau beli rokok, monggo. Udah. Tidak banyak. Ibu lahir.
how? Wah. Sudah mencocok langsung. How? Saya tanya ke ibu, ibu dari kamar? Dari pasar le. Ya lu enggak tak gila. Contoh ibu dari dia sendiri. Kakak lu kan sendiri. Sekarang kunci saya buat sendiri. Untung kok ibu saya menyalek. Yang boleh itu mah, yang boleh kan keperluan orang enggak perlu. Kalau apa macam banyak. Caja apa? Dari pasar le koreki kan empon. Aduh mau kena ring bini. Kalau tak percaya sampean senang korek rokokan. Ayo bapak-bapak nanti tanya ke ibu-ibu. Tanya korek saja pagi hari sampean tanya. Mari minum kopi tanya kopi. Korek. Medure ambil. Korek di melek. Korek di melek. Tak kira. Tak tahu. Tak kira. Jawabnya tetap halus. Korek di melek. Ya Allah kak. Jadi urusan korek kaki katanya tuh enggak kaki sabar di beri mana kaki kok kena rokokan kaki tak nikung kok kan terlain kita masalah kok ngomong kita harus beri kita tampilin kok pada ini mandi anak kita terakhir ke TK pak itu ke pasar hurra namanya Adam Hawa. Makanya dalam lagunya Ilah dulu Adam dan Hawa. Mudah-mudahan sampean menjadi orang yang memang benar-benar sakinah, mawaddah dan rahmatnya besar sampai ke surga. Oh ini bahasanya masih banyak tapi saya dihajarnya dulu. Udah 3 senti katakanlah 3 menit atau 5 menit sampai 15 menit saya buat tanya jawab saja. Kalau saya tok persuasif saya kurang monggo. Kalau gini, kalau tanya ke saya begini Bu, syaratnya Bu. 1, kalau saya bisa menjawab, bismillah akan saya jawab. Kalau saya tidak bisa, saya tidak akan niru di TV-TV. Akan saya carikan dulu jawabannya di referensi kitab yang ada. Kalau saya cari di kitab belum ada, saya akan tanya kepada orang-orang alim, khususnya guru-guru saya yang lebih mengerti. Ya kalau mau tanya kita lalu, oh itu begini, itu begini, itu begini. Jobe pada Imam Syafi'i orang kanan. Imam Syafi'i, Imam Malik itu ditanya itu 40 masalah dijawab 1 terus pulang. Padahal beliau alimul allamah. Udah. Selesai katanya Nabi Adam, ya mau enggak rangkul, mau dirangkul, tapi direm oleh Allah. Adam, tunggu. Kalau kamu ingin memiliki Hawa sepenuhnya, kau harus bayar mas kawin. Mas kawin itu yang menata, bukan siapa-siapa, itu asli dari Allah Subhanahu. Mudah-mudahan ketemu lagi, insya Allah akan saya teruskan ini. Sekarang waktunya sudah tidak mengizinkan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Monggo kalau mau bertanya silakan. Para jemaah dari ibu bapak, ada yang mau tanya Bu? Silakan. Ini sudah siap. Oh iya. Mohon maaf Pak Kiai. Mas kawinnya Nabi Adam dengan Ibu Hawa waktu itu apa? Ya, 1. Siapa lagi? 1, Ibu Nur Cahyo. Iya. Ada? Ada Bu? Dari barisan tengah? Ada? Kira-kira saya tanya. Ya, Yai satu dulu Yai. Boleh. Ibu siapa dulu yang tanya itu tadi? Ibu Nur Cahyo. Ibu Nur Cahyo. Nur cahaya, Cahyo ya cahaya. Berarti cahaya di atas cahaya di atas cahaya. Gini, tadi susah saya sampaikan, insya Allah kelanjutannya akan saya sampaikan kalau ada dan ditakdirkan ketemu lagi. Ternyata sudah didesak sekarang. Mas kawinnya apa? Mestinya akan saya proses. Mas kawinnya itu dulu oleh Allah disuruh Adam, jangan kau pegang gepok senggol dulu. Makanya adik-adikku yang masih perawan kalau ikut ngaji, umpama ada perempuan disenangi laki-laki dan laki-lakinya mau senapal melulu, ya ngerti senapalnya.
Ketika mau senapal melulu, angkat saja tangannya. Jangan pegang dulu. Koreret. Atau seperti lagunya ibu-ibu yang dulu. Jangan kau cium dulu bibirku. Kan gitu bacanya. Apa nih? Jangan selake. Sabarlah ada masanya nanti. Bila cabit. Apabila kita sudah menjadi suami istri, terus lesa sekuat. Gini ibu, bayar mas kawinnya dulu Adam. Akhirnya Nabi Adam tanya, wahai Allah, apa mas kawinnya? Apa tanda sahnya? Ini belum ada orang jual emas, belum ada jual perak, belum ada jual jamrut, belum ada jual yang namanya perhiasan. Ternyata antusolliya ala habibi wa sofiyyi wa khalili, kau harus bayar bacaan solawat sebagai mahar untuk hambaku yang kelak menjadi orang sebagai nabinya orang Bangkalan. Cuma Bangkalannya itu tidak ada ya. Di dalam cerita itu besok menjadi nabi paling akhir. Berapa kali? Saya tunjukkan yang paling akhir saja. 10 kali baca sholawat. Jadi mas kawinnya Nabi Adam mendapatkan Ibu Hawa itu sholawat kepada Nabi, padahal Nabi belum diciptakan, masih ratusan ribu tahun belum diciptakan. Baca sholawat. Saya baca kitab itu bertanya-tanya, adakah kira-kira calon mertua sekarang anaknya dinikah dengan mahar sholawat? Gak ada, yang banyak mengharap alpat. Kalau saya yang disuruh, saya turuti Al-Fatihah. Ya, jadi andai kata begini, saya nikahkan kamu ini dengan mas kawin, baca sholawat kepada Nabi. Ya, saya terima nikahnya titik-titik dengan baca sholawat. Begitu masuk, ya Nabi salam. Jangankan dengan sholawat, ibu kita yang dulu dikenal dengan Raden Ajeng, yang sekarang fotonya tidak pakai kerudung, entah siapa yang ngelepas kerudungnya saya tidak tahu. Dulu Raden Ajeng Kartini itu kudungan, dan itu santri kenamaan Mbah Soleh Darat Semarang. Itu yang mempunyai tajir, dan itu waktu pernikahannya tidak minta dikado uang, tidak minta dikado pakaian batik Madura, tidak minta dikado apa saja, hanya mintanya Kiai tolong pernikahan saya sampean kado tafsir Quran dengan yang bisa dimengertikan. Metua semangken anak ekabin enikain kelabun mas kabin surat yasin bitahlil. Ya enggak akan ada, paling tidak 2.500.000. Itu ibu jawabannya sekedar seperti itu. Ada lagi? Monggo. Langsung nggak usah mik, asalkan kuat, nggak apa-apa. Silakan Bapak atau Ibu. Oh iya Mas, yang tanya tadi kasih hadiah. Ya, tolong dibeli hadiah. Monggo, saya kasih tulisan di sini. Monggo Ibu. Yang nomor 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu pernah, Ustadz tadi kan bilangnya jangan gampang Kristiana. Nama saya Kristiana. Ustadz tadi bilangnya jangan gampang perceraian. Nah, saya punya tetangga bilang ini, Mama Rani sebentar lagi kalau saya sudah tidak di sini berarti saya sudah pisah dengan bapaknya Yuda. Terus saya bilang gini, loh hidupmu kayaknya lebih enak daripada hidupku, kok bisa kamu mau cerai? Lupa apa ya senang-senangnya, saya bilang itu. Terus lagian perceraian itu tidak disukai sama Allah, kenapa akan kamu lakukan, saya bilang gitu. Nah yang pertanyaan saya, ya alhamdulillah akhirnya mereka tidak jadi cerai dan 2 bulan kemudian bisa beli rumah tingkat yang semulanya kontrak di sebelah rumah saya. Pertanyaan saya, untuk orang-orang yang seperti itu, kita sebaiknya menasihatinya gimana? Supaya kalau ada orang bertanya, apa kita melihat orang minta doa, minta nasihat supaya tidak bercerai itu, nasihat yang bagaimana sebaiknya kita berikan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Masih ada lagi, monggo. Silakan Bapak Ibu. Bangku tengah, monggo Ibu. Oh di belakang. Hey. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Nama siapa? saya Ibu Mahmudah. Ya. Pertanyaan saya, Pak Kiai, kenapa Allah tidak menciptakan Hawa dan Adam pada waktu bersamaan? Terima kasih. Sinten lagi? Mungkin ada lagi Bapak Ibu jemaah. Bapak? Ya. Sudah. Ada Tanya ini Bapak mau tanya? Monggo. Mau dapat impor katanya. Ada lagi Bapak Ibu jemaah belakang, depan, tengah. Ini Mas. Ya, Ibu tadi. Ya, bisa dijawab. Sudah. Ya. Terima kasih. Ibu Kristiana. Kok bisa nama Kristiana sampean? Oh iya, alhamdulillah. Nah, kalau orang dulu itu kalau anaknya lahir hari Kamis biasanya Miss Nati, Miska, Miss Nem. Nah, sekarang gini. Cara terbaik menasehati orang yang seperti itu, sampean harus lihat kondisi. Punya anakkah atau belum? Kalau punya anak, sampean kalau pandai cerita, ceritalah dulu. Saya itu sangat kasihan kepada tetangga bapaknya anak saya di sana. Kenapa, Bu? Bagus, Bu Dek, rumah tangganya luar biasa. Anaknya sudah lulus semua sekolah SD, SMP, SMA sudah bagus semua. Kok bisa ya bercerai? Kok tidak kasihan anaknya? Itu pertama, kalau sampai cerita apalah terserah. Ya. Kalau tidak usah ke Quran dan ke hadis dulu. Nah, cuma bagaimanapun, kenapa sih kok disebut oleh Nabi perkara yang halal paling dibenci Allah adalah perceraian? Kenapa begitu? Karena satu, membuat sengsara anak keturunan. Ya. Kedua, menjadikan hidup kedua belah pihak akan terhantui dengan segala macam persoalan yang pernah dialami, dan kalau nanti dia memutuskan untuk melupakan, tetap tidak akan pernah lupa, apalagi itu lanceng perabannya. Ya. Jadi memang tidak bagus. Coba pertahankan pernikahan itu sampai kita diridhoi Allah hingga menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berilah Ibu Kristiana orang itu atau ibu-ibu yang minta nasihat seperti itu sebagai perkara yang sampean bisa menginspirasinya atau memberikan motivasi pemikirannya supaya tidak sampai bercerai. Makanya kalau bisa sampean doa dengan doanya Mbah Khalil bin Abdul Latif Bangkalan. Doanya itu begini, Maduranya saya sampaikan Madura saja. Ya Allah, langgengake pernikahan kaula sampai kiamat, sampai ke swargana Gusti. Cek tebeaki ka abdina ya Allah, atokar senyebebaki tetitel ka abe ring dua. Langgengaki pernikahan kula ngantos ke swargana Ajun dan Gusti. Itu saya punya kitabnya Mbah Khalil bin Abdul Latif dari Kiai Sedayu daerah Gresik, di rumah kitabnya. Doanya itu biasa dibaca oleh para kiai di Bangkalan.
Allahumma bifadlika ummana Allahumma bifadlika ummana wa bilutfika huffana waj'al jawazahuma jawazan mubarakan ma'suman wa alqi bainahuma hulbatan wa mamaddatan wa mahabbatan wa qararan daima. Itu kalau Maduraan. Ya Allah, langgengake rumah tangga kaula bibatan anak kak dintoh ngantos ke swargana ajunan. Pon ngantos tidak kak dintoh tergoda oleh urusan dunia pas detilan terlaga sareng laki. Sambian konsepnya seperti tadi, Pak letepak ring laki ngamuk, sudahlah biarkan saja. Iyalah Pak, engkau sesalah. Ibu kalau ngamuk, bapak ya sudah begitu. Soalnya pun pada ngamuk kah, pas pada tak nyapa nah, aja pada posangkap timur malam. Sesitung anak ada sengerekep, sesitung jelek ada kancona. Akhir awirin tak kira subhanallah menawirin. Jambon kacung jambon kadung tanya ke mecek kuat tak tahu ngarang kau cek pada neria. Engkau reker lah nek. Makar kayak kesekerong artinya seker dalam sah. Mana ger? Sebine ngocak je bapak kacung lo kadung tak nyapu cek senar tak tahu ngarang kau dia cek terong anga aja. Mulai sampai campur boleh cuman tanahnya kalah sampai ada ucapan khisamuz zaujain tajdidul mahabbah, pertengkaran suami istri itu akan menjadi pembaharu dari bumbu yang sangat baru. Amin Allahumma. Yang mantap atau karena amin Allahumma. Kemudian yang ketiga, Ibu Mahmudah. Kenapa sih Allah itu kodak langsung nyiptakan yang namanya Nabi Adam dan Ibu Hawa bersamaan? Satu, pelajaran bahwa proses pernikahan tidak akan langsung lahir bayi sama bayi. Itu pertama, ya. Tidak ada pernikahan bayi lahir langsung sama bayi. Itu harus ada yang namanya walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin summa ja'alnahu nutfatan. Kemudian saya jadikan seonggok air sperma dan ovum perempuan, saya kumpulkan fi qararin makin di dalam kandungan anak, ya. Jadi besok saya katakan bidadari surga tidak punya rahim. Ibu-ibu dari dunia juga tidak punya rahim, cuma tiap hari kumpul tidur. Loh, rahim itu apa? Rahim itu kantongnya anak yang dekat dengan hati seorang ibu. Loh, bukan kehormatan wanita itu rahim. Oh bukan, itulah pintu gerbangnya. Yang asli rahim itu kantongnya anak. Pun gitu Bu, itu karena Gusti Allah itu ngasih hikmah supaya segala macam sesuatu perlahan-lahan. Sama dengan Allah menyatakan khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Allah ciptakan langit bumi itu selama 6 hari, tidak langsung kun faya. Itu supaya kita berproses. 2010 yang lalu mungkin Abah Gunawan masih merintis yang namanya terak bulan. Sekarang sudah tinggal menikmati hasil usaha dan jerih payahnya. Sudah 23. Mudah-mudahan semuanya diberi kehidupan oleh Allah, umurnya barokah, ilmunya manfaat, anak cucunya berilmu manfaat barokah, harta bendanya barokah, pekerjaannya juga diberi keberkahan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat dan gunanya. Kalau benar semoga menjadi ilmu manfaat. Kalau memang salah tolong Bapak Ustadz Zainal dan para kiai dan ibu nyai Ustadz Ustadzah dibenarkan yang salah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.